tidak membunuh Cecep. Saya tidak membunuh Cecep. Bohong itu. Kakak terus-menerus mengucap sumpahnya di depan masyarakat desa. Demi Allah, saya tidak membunuh Cecep. Sementara seorang wanita setengah baya itu pun terus menuduh kakak berkata bohong. Suasana benar-benar mencekam. Dan aku hanya bisa menangis melihat kakak menjadi bulan-bulanan mereka. Laki-laki kurus tinggi itu yang sedang menjadi sasaran amuk masyarakat bernama Raka. Dia kakakku. Kakak dituduh membunuh Cecep dengan cara magis. Santet. Dulunya, Cecep adalah supir kami. Cecep adalah orang yang menyebabkan ayah dan ibuku meninggal sebulan yang lalu. Ketika Cecep mengantarkan ayah ibuku keluar kota. Entah kenapa, dalam kecelakaan itu, hanya Cecep yang selamat. Akhirnya, timbul rasa curiga dari kakak. Asalnya, belakangan ini Cecep dan orang tuaku terlibat suatu masalah. Ketika Cecep meminta sejumlah uang dalam jumlah yang cukup besar, dan orang tua kami tidak memberi. Kakak sangat membenci Cecep sejak saat itu. Tiba-tiba saja, hari Jumat sekitar seminggu setelah kejadian itu, Cecep meninggal di kampungnya. Sebuah desa di Pangalengan, tempat kami berada sekarang. Dia meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Katanya, dia tidak berhenti muntah darah hingga meninggalnya. Dan wanita setengah baya itu, Bu Ita, adalah ibunya Cecep. Dia sangat percaya dukun. Dukun yang berkata bahwa Cecep meninggal karena disantet oleh kakak. Kakak yang mendapat tuduhan itu langsung mendatangi Bu Ita. Hampir 2 jam sudah Bu Ita dan kakak berdebat hebat. Hingga warga pun terus berdatangan. Kakak berkata, dia memang membenci Cecep. Namun, sama sekali tidak ada niatan membunuh. Apalagi dengan cara santet. Tapi dengan emosi tinggi, Bu Ita terus bersikeras menuduh kakak. Karena tidak menemukan titik cerah juga, akhirnya Bu Ita menantang kakak untuk melakukan sumpah pocong. Yang memang di daerah itu masih percaya akan adat ini. Bu Ita menarik kakakku ke sebuah masjid. Diiringi warga yang juga merasa emosional. Bu Ita menarik kakakku ke sebuah masjid. Diiringi warga yang juga merasa emosional.
untuk menyaksikan sumpah pocong ini. Dipimpin seorang kiai, Bu Ita dan kakakku serta aku duduk saling berhadapan. Pak Kiai berusaha mendamaikan. Namun, Bu Ita dengan wajah seperti kesetanan berkata, "Saat itu aku takut sekali melihat semua warga di sana yang seakan memojokkan aku dan kakakku." Bu Ita dan kakak tak berhenti berdebat hingga suara Pak Kiai memecah kebisingan itu. Dengan suara keras, Pak Kiai membentak Bi Ita dan kakak. Pak Kiai bertanya dengan tegas, apakah mereka yakin ingin melakukan sumpah pocong? Dia berkata lagi bahwa resikonya sangat besar. Siapa yang salah akan kena laknat dari Allah. Bi Ita melihat tajam kepada kakakku dan dengan tegas menjawab bahwa dia yakin. Muka kakakku mulai nampak panik. Aku memang tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Suasana dingin itu jadi bertambah dingin ketika beberapa orang dari pengurus masjid membawa selembar kain kafan dan sebuah Al-Quran ke depan kami. Pak Kiai lalu mendatangi Raka dan berkata bahwa sumpah pocong ini sebenarnya tidak usah dilakukan. Dengan wajah tenang, kakak menjawab bahwa hanya dengan cara ini Bi Ita bisa tenang. Kakak berkata bahwa kakak tidak percaya dengan hal mistis seperti ini. Pak Kiai nampak kaget dan menggelengkan kepala, lalu menuntun kakak ke depan mimbar. Kain kafan digelar di depan mimbar. Kakakku terbaring terlentang di atasnya. Beberapa pemuda mulai menyelimutkan kain kafan itu ke tubuh kakakku sampai berbentuk pocong. Aku mulai gelisah dan jantungku tak berhenti berdegup. Aku jadi takut, sesak, dan emosional. Apalagi ketika Al-Quran itu diletakkan di atas kepala kakak yang terbaring dengan kain kafan. Bulu kuduku semakin berdiri dan air mataku langsung menetes ketika kakak mulai bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat atas semua yang saya lakukan, maka saya, Raka Jamal bin Rashid, dengan sadar menyatakan bahwa tuduhan yang ditimpakan atas saya adalah fitnah
Dan apabila ada dusta atas sumpah saya siap menerima azab dan laknat dari Allah berupa kematian. Setelah sumpah pocong selesai, para saksi berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kehilafan yang dilakukan oleh semua yang ada. Kain kafan yang dipocongkan pada kakakku dibuka. Kita dan kakakku bersalaman. Dan setelah itu, kami pulang ke Bandung. Di perjalanan, entah kenapa, kakakku tak berkata sepatah kata pun. Aku tidak berani bertanya. Saat aku melihat matanya, kakakku nampak berbeban. Keringat pun kadang menetes. Padahal malam itu sangat dingin. Aku lalu mencoba menetralisir keadaan dengan bertanya ada apa dengan kakak. Kakak menjawab bahwa dia tidak apa-apa. Dan akhirnya kami kembali terdiam. Tak lama, dengan agak ragu-ragu kakak berkata bahwa dia heran. Masih ada aja ya orang yang percaya sumpah pocong. Kampungan katanya. Aku mencoba menenangkan kakak dan berkata bahwa yang penting kakak tidak salah. Kakak yang tersenyum kecil. Jalanan dari Pangalengan menuju Bandung cukup sepi. Waktu menunjukkan jam 11:37. Kiri dan kanan jalan hanya pepohonan yang kami lihat. Karena bosan, aku jadi mengantuk. Sesaat aku hampir terlelap, tiba-tiba kakakku ngerem mendadak. Aku kaget. Tanpa kutanya, dengan panik kakak berkata bahwa baru saja ada seseorang menyeberang. Kakak menyuruhku melihat ke sisi kiri mobil. Aku keluar dari mobil dan melihat sekeliling mobil. Tapi tidak ada apa-apa. Aku berjalan ke belakang mobil dan masih tidak nampak apa-apa. Tapi kakak bersikeras bahwa ada satu sosok yang menyeberang. Refleks, aku pun melihat ke kolong mobil dan tidak ada apa-apa. Aku semakin heran.
dan bertanya lagi apa kakak yakin ada yang nyebrang. Namun kali ini kakak tidak menjawab. Aku beranjak berdiri dan melihat kakak tergeletak di kursinya. Matanya terbelalak, melihat ke atas. Biji matanya hampir tidak kelihatan. Kakak tewas malam itu. Tidak tahu apa penyebabnya. Sampai aku membongkar barang-barang kakak dan menemukan sesuatu di laci lemarinya. Sebuah kotak kayu berisi foto Cecep. Fotonya berlumuran darah. Dan di dalam kotak itu terdapat tulang belang, beberapa helai rambut, aku, dan sebilah keris. Kakak memang menyantap Cecep. Dan sumpah pocong itu telah merenggut nyawa kakak.